Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1043 kita juga bisa berkumpul. Manajer Feng, sudah lama sejak kami duduk untuk mengobrol. Liu Chuanzi tertawa. Kedua pria itu sangat sibuk selama 2 tahun terakhir. Liu Chuanzi sibuk mengembangkan Lenovo ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, Feng Yu sibuk dengan krisis keuangan dan investasi setelah itu. Betul sekali. Udah lama gak ngobrol. Saya terkesan dengan kemajuan Lenovo 2 tahun ini. Lenovo sekarang adalah pemimpin China di pasar PC. Desktop dan laptop Anda telah memenangkan merek-merek luar negeri. Ini lebih sukses dari yang saya harapkan. Feng Yu tidak yakin apakah itu pengaruhnya atau alasan apapun, Lenovo tumbuh jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Tentu saja, Liu Chuanzi dan manajemen Lenovo memainkan peran besar dalam kesuksesan mereka. Ini semua karena kamu. Biaya kami untuk drive optik adalah yang terendah di dunia dan dapat memperoleh sistem operasi Microsoft dengan harga yang begitu rendah. Semua harapan yang Anda tetapkan telah tercapai, dan penjualan kami tahun ini mungkin meningkat 30%. Semakin banyak orang yang menggunakan PC, dan beberapa perusahaan dan lembaga pemerintah mulai beralih ke PC untuk bekerja. Di Cina, pilihan pertama adalah PC Lenovo. Ini luar biasa. Mata Feng Yu berbinar. Keberhasilan Lenovo berarti merek PC lain menderita. Tapi mengapa Liu Chuanzi begitu percaya diri? Apakah Lenovo akan memperkenalkan model yang lebih kuat, atau apakah dia mendapatkan pesanan dalam jumlah besar? Penjualan kami harus meningkat lebih dari 30%. Liu Chuanzi berkata dan melirik Feng Yu. Feng Yu terkejut karena dia merasa Liu Chuanzi sepertinya menyalahkannya. Hah? Apa yang terjadi? Feng Yu bertanya. Apakah perusahaan Anda mengembangkan game online baru yang diluncurkan beberapa hari yang lalu? Ya, ini dikembangkan oleh perusahaan saya. NetEase bertanggung jawab atas operasi game ini di China, dan mereka telah membeli server dari Lenovo. Saya mendengar permainan ini menyenangkan, dan banyak orang mengantri di warnet untuk bermain. Tetapi kafe internet penuh sesak, dan beberapa kafe mulai berkembang. Beberapa bahkan membuka warnet baru karena merasa investasinya rendah dan bisa mendapatkan pengembalian yang cepat. Ini bagus. Orang-orang ini akan membutuhkan lebih banyak PC, dan itu dapat meningkatkan penjualan produk kami. Feng Yu tersenyum. Mengapa Liu Chuanzi tidak senang dengan ini? Kami awalnya berpikir begitu. Tetapi beberapa mall komputer dibuka di berbagai bagian China, dan mereka berfokus pada penjualan aksesori komputer, perangkat lunak, peralatan kantor, Dell. Awalnya kami mendukung mall ini karena mall ini dapat meningkatkan penjualan kami dan menyediakan lokasi untuk layanan purna jual. Tapi di dalam mall-mall ini, ada beberapa toko yang khusus menjual perangkat keras, dan mereka telah menjadi pesaing terbesar kami. Feng Yu segera mengerti apa yang dibicarakan Liu Chuanzi. Dia menghadapi persaingan dari PC rakitan sendiri. PC rakitan sendiri mengacu pada PC yang disesuaikan. Pelanggan akan memberitahu pemilik toko spesifikasi yang dia inginkan untuk PC-nya, dan toko akan menghitung berdasarkan suku cadangnya. PC rakitan sendiri jauh lebih murah karena tidak menyertakan nilai merek, dan suku cadang dirakit berdasarkan kebutuhan pengguna. Keuntungan terbesar produsen bermerek adalah layanan purna jual. Namun, toko-toko ini memberikan garansi mereka sendiri untuk PC yang mereka rakit. Warnet tersebut membutuhkan puluhan PC, dan jika mereka dapat menghemat 500 RMB per PC, total penghematan mereka akan menjadi puluhan ribu. Jumlah yang dihemat lebih dari cukup untuk membayar sewa kafe. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa PC rakitan akan muncul di masa depan. Sekarang, Anda harus tahu bahwa branding bisa menguntungkan dan merugikan. Feng Yu tertawa.
Tapi siapa bilang Lenovo tidak bisa melakukan PC yang dikustomisasi? Lenovo akan menjual PC yang disesuaikan. Apakah ini akan menurunkan nilai merek kami? Liu Chuanzi mengerutkan kening. Benar-benar tidak. Bahkan, kita bisa merebut bisnis PC rakitan dari toko-toko kecil itu. Tapi kami hanya akan melakukan pesanan yang lebih besar, dan tidak merakit 1 atau 2 unit. Memahami, Liu Chuanzi mengerti apa yang Feng Yu bicarakan. Lenovo dapat menggunakan strategi ini untuk mendapatkan bisnis warnet. Lenovo saat ini adalah produsen PC terbesar di Asia. Karena skalanya, ia bisa mendapatkan komponen perangkat keras dari pemasoknya dengan harga terendah. Ini akan menjadi keuntungan mereka atas toko-toko kecil itu. Selain itu, Lenovo memiliki toko retail di sebagian besar negara di China, dan memiliki keunggulan saluran distribusi mereka. Dengan merek mereka, Lenovo dapat merebut pesanan dari toko-toko kecil dengan mudah. Lenovo adalah grosir PC terkemuka di Cina. Pemerintah dan perusahaan itu telah membeli PC dari mereka. Tetapi perusahaan tempat mereka menjual tidak memiliki persyaratan spesifikasi, dan Lenovo mengabaikannya. Yang perlu dilakukan Lenovo hanyalah mengarahkan pandangannya pada industri game, dan mengubah CPU, RAM, kartu grafis, Dell menjadi yang lebih baik, dan mereka dapat menjualnya ke warnet. Lenovo juga dapat mulai menjual PC custom, atau mereka sudah menjadi produsen PC rakitan terbesar di China. Mereka juga dapat menggunakan casing dan monitor Lenovo untuk PC yang disesuaikan ini dan sekaligus mempromosikan merek mereka. Para pemain yang tidak puas bermain di warnet akan mulai berpikir untuk membeli PC. Saat itu, merek pertama yang muncul di benak mereka adalah Lenovo. Ya, kami dapat memperkenalkan serangkaian desktop game, dan itu harus populer. Tapi toko-toko kecil itu masih akan mengambil sebagian dari bisnis kita. Manajer Liu, Anda sudah mendapatkan potongan kue yang lebih besar, dan Anda harus meninggalkan beberapa untuk yang lain. Jika Anda benar-benar membiarkan mereka hanya menjual suku cadang PC, bagaimana mereka akan bertahan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Jika Lenovo bahkan menerima pesanan PC yang disesuaikan untuk satu PC, mereka akan memonopoli seluruh pasar PC China. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, begitu sebuah perusahaan akan memonopoli pasar, pesaing akan muncul entah dari mana, dan perusahaan kedua ini akan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pemerintah China tidak akan membiarkan siapapun memonopoli pasar. Bahkan industri yang dikuasai negara seperti energi, keuangan, asuransi, Dell memiliki lebih dari satu perusahaan milik negara. Baik, maka penjualan desktop kami untuk tahun ini mungkin mencapai 40% jika Anda dapat membantu. Bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Feng Yu bertanya. Misalnya, di game Legend of Mir Anda, dapatkah Anda menambahkan direkomendasikan untuk dijalankan di PC Lenovo? Kapan Liu Tua belajar tentang iklan bawaan? Feng Yu juga memiliki saham Lenovo, dan tidak masalah untuk membantu mereka. Baik. Minta tim pemasaran Lenovo Anda untuk menghubungi game Win and Rain dan cukup berikan jumlah token untuk biaya iklan. Saya akan memberitahu mereka untuk membantu Anda semua memasukkan iklan bawaan ini. Oh, bagaimana perkembangan software kita? Bab 1044 Lenovo ingin terdaftar. Selain PC, Lenovo masih memiliki divisi bisnis penting, yaitu pengembangan perangkat lunak Lenovo Kingsoft Company. Perusahaan sedang mengembangkan sistem operasinya sendiri dan program lain seperti perangkat lunak perkantoran. Progres untuk perangkat lunak operasi masih berlangsung, tetapi fitur yang Anda inginkan untuk sistem operasi akan membuat file menjadi terlalu besar. Ini akan lebih dari 10G, dan jauh lebih tinggi dari Win 98. Itu tidak masalah. Bayangkan saja kecepatan pengembangan PC beberapa tahun ini. 2 tahun lalu,
hard disk 40G adalah yang utama, dan sekarang, 80G, dan PC kelas atas semuanya dilengkapi dengan 160G. Ketika sistem operasi kami dikembangkan, hard disk yang umum digunakan adalah 160G atau bahkan 320G. Jadi, tidak masalah jika ukuran filenya sedikit lebih besar, atau membutuhkan RAM dan grafis yang lebih tinggi. Yang terpenting, itu harus mudah digunakan. Beberapa tahun ke depan, teknologi hard disk akan berkembang pesat, dan bahkan jika sistem operasi memiliki persyaratan tinggi untuk spesifikasi PC, itu tidak masalah. Mereka bahkan dapat memasarkannya sebagai produk kelas atas di masa depan. Kemajuan sistem operasi yang disederhanakan itu bahkan lebih lambat, dan kami memperkirakan itu akan memakan waktu 5 tahun lagi sebelum kami dapat berhasil. 5 tahun untuk mengembangkan sistem Android sudah cukup. Konsep smartphone baru muncul pada masa itu, dan pengembangannya belum dimulai. iPhone pertama akan memasuki pasar setelah 2007, dan perkembangan smartphone akan meningkat pesat sejak saat itu. Smartphone akan menjadi telepon mainstream pada tahun 2010 dan membawa serta munculnya apps telepon. Bagaimana dengan perangkat lunak lainnya? Bagaimana perkembangan software WPS Office kami? Kami memperkirakan kami dapat merilis versi baru dengan kebutuhan Anda tahun depan. Sebagian besar fungsi yang Anda minta telah selesai, dan beberapa fungsi lebih maju dari Microsoft. Juga, semua produsen PC di China telah mulai menginstal perangkat lunak ini di PC mereka tahun lalu. Prainstalasi setara dengan mengemas perangkat lunak bersama dengan PC. Ini seperti sistem operasi Windows. Setelah Win 98 diluncurkan, Microsoft dan Lenovo telah menandatangani perjanjian yang hanya mencakup perangkat lunak operasi, dan bukan Microsoft Office. Microsoft berpikir ini akan meningkatkan keuntungan mereka karena sebagian besar pengguna PC terbiasa dengan perangkat lunak Office mereka. Bahkan jika mereka mulai menagih di masa mendatang, pengguna akan bersedia membayarnya. Mulai tahun ini dan seterusnya, Microsoft tidak akan lagi memberikan peningkatan gratis ke versi yang lebih lama. Tetapi Microsoft tidak mengharapkan keputusan mereka akan memberi Lenovo Kingsoft kesempatan ini untuk menginstal perangkat lunak perkantoran WPS mereka di PC, membiarkan pengguna terbiasa dengan perangkat lunak perkantoran baru ini. Versi saat ini tidak sebagus Microsoft Office, tetapi gratis untuk pengguna. Apa yang tidak diketahui pengguna adalah bahwa biaya perangkat lunak ini telah ditambahkan ke PC saat mereka membelinya. Mulai tahun depan, setelah perangkat lunak perkantoran yang baru dan lebih baik diluncurkan, Lenovo harus membebankan biaya kepada pengguna. Namun harga jual software ini jauh lebih rendah dibandingkan Microsoft Office. Meskipun harga perangkat lunak Office mereka rendah, Lenovo Kingsoft masih akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ingat, yang terpenting adalah kompatibilitas. Terlepas dari sistem operasi, atau perangkat lunak aplikasi, kita harus kompatibel dengan produk Microsoft. Jika Microsoft menolak untuk mengizinkan ini, maka mereka akan kehilangan seluruh pasar China dan Eropa Timur. Manajer Feng, Anda adalah pemegang saham dan direktur Microsoft. Ini, Feng Yu melambaikan tangannya. Saya akan membuang semua saham Microsoft saya pada akhir tahun ini dan meninggalkan Microsoft. Saya yakin grup Lenovo kami memiliki prospek yang lebih baik daripada Microsoft, karena kami mengerjakan perangkat keras dan perangkat lunak, dan Microsoft hanya memiliki perangkat lunaknya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, nilai pasar dan harga saham Microsoft akan mencapai puncaknya pada akhir tahun. Feng Yu telah mengamati pasar saham dengan cermat, dan pasar menunjukkan tanda-tanda pecahnya gelembung.com. Harga saham banyak perusahaan teknologi, yang tidak memiliki produk bagus, telah naik beberapa kali lipat. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini dapat memiliki tingkat pengembalian yang tinggi?
Perusahaan-perusahaan ini telah menggunakan konsep teknologi tinggi untuk mengemas diri mereka sendiri, dan para spekulan mendorong harga saham mereka naik. Begitu ada perubahan kebijakan, atau ada pemain besar yang keluar, nilai sahamnya akan turun. Begitu harga saham anjlok, itu akan menciptakan tsunami, dan total harga saham industri akan terpengaruh. Anda mungkin bertanya, bagaimana jika tidak ada pemain besar yang membuang saham teknologinya? Feng Yu adalah pemain besar. Saham Microsoft Feng Yu bernilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dia membuang semua sahamnya sekaligus, investor lain akan berpikir Feng Yu telah kehilangan kepercayaan dengan Microsoft. Jangan lupa, Feng Yu juga merupakan direktur di Microsoft. Ini adalah tanda bahwa Microsoft sedang dalam masalah. Begitu harga saham Microsoft jatuh, itu akan memicu efek yang menghancurkan pada semua saham terkait, dan semua saham teknologi akan anjlok, memecahkan gelembung.com. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, harga saham perusahaan internet China, seperti Sina, Sohu, NetEase, Dell, melonjak setelah mereka terdaftar. Untuk waktu yang singkat, orang-orang ini menjadi taipan top China. Tetapi segera, nilai perusahaan-perusahaan ini menyusut setelah gelembung.com pecah. Namun sebagian besar investor China tidak mengalami kerugian, dan yang mengalami kerugian adalah yang berspekulasi di bursa AS. Ketiga perusahaan ini terdaftar di AS dan menggunakan dana yang dikumpulkan untuk pengembangan mereka di China. Bahkan jika harga saham mereka turun lebih rendah dari harga penawaran umum mereka, perusahaan tidak terpengaruh. Saham mereka, yang seharusnya bernilai 5 dolar Amerika Serikat, dijual dengan harga 8 dolar Amerika Serikat. Sekarang, harga saham turun menjadi 4 dolar Amerika Serikat, dan perusahaan dapat membeli kembali semua saham mereka. Ini seperti meminjam uang tanpa bunga untuk pengembangan perusahaan, dan perusahaan masih mendapat untung darinya. Investor luar negeri adalah orang-orang yang kehilangan uang dan bukan mereka. Itu sebabnya Feng Yu menyuruh Sina, Sohu, dan NetEase untuk terdaftar di NASDAQ sebelum akhir tahun. Mereka harus memanfaatkan kebangkitan saham teknologi untuk mengumpulkan dana. Setelah gelembung pecah, mereka akan membeli kembali saham yang dikeluarkan dan dihapus dari daftar. Perusahaan tidak akan mengalami kerugian, dan satu-satunya masalah yang akan mereka hadapi adalah, akan sulit bagi mereka untuk terdaftar kembali. Pengecekan akan lebih ketat, dan masyarakat tidak akan merespons penawaran umum mereka dengan baik. Oh, Manajer Feng, Lenovo berencana untuk terdaftar. Apakah Anda pikir kami bisa terdaftar di AS? Du Chuanji bertanya. Apa yang salah? Apakah perusahaan kehabisan dana? Mengapa Anda ingin terdaftar? Lenovo telah merencanakan untuk terdaftar di Hong Kong tahun lalu tetapi dihentikan oleh Feng Yu. Bukan itu. Kami berpikir untuk memasuki AS, dan pasar Eropa dan orang-orang tahu bahwa kami adalah perusahaan besar. Jika nilai perusahaan kami tinggi, konsumen akan memiliki kepercayaan pada merek dan produk kami. Feng Yu mendengarnya dan merasa dia seharusnya tidak menghentikan Lenovo agar tidak terdaftar. Maka Anda harus terdaftar di NASDAQ atau NYSE. Dengan Lenovo yang mendominasi pasar PC Asia, harga saham akan melonjak. Saya dapat memperkenalkan beberapa bank investasi kepada Anda. Lenovo juga akan mendapat untung besar dari ledakan gelembung.com yang akan datang ini, dan Feng Yu tidak punya alasan untuk menghentikannya. Setelah terdaftar, Lenovo akan memiliki lebih banyak dana untuk ekspansi ke pasar luar negeri. Mereka yang memandang rendah industri PC dan TI China di masa lalu akan menyesal sekarang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.